Banyak yang nanya, kenapa ya pas upload video shorts, views-nya rame banget, tapi giliran upload video panjang, kok malah sepi? Padahal subscriber udah banyak, kok bisa ya? Apa kita yang salah strategi? Atau mungkin algoritma YouTube-nya yang lagi ngaco? Atau jangan-jangan video short sama video panjang itu nggak boleh digabung di satu channel? Nah, semua pertanyaan kayak gitu bakal saya jawab di video ini. Tapi sebelum lanjut, siapkan kopi terlebih dahulu, cari posisi rebahan yang paling nyaman, dan yang paling penting, tekan tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Karena dalam waktu kurang lebih 10 menit ke depan, saya bakal jawab satu persatu. Nah, menurut saya ada 5 faktor utama kenapa video panjang itu bisa sepi penonton. Walaupun shorts di channel yang sama udah mulai rame dan viral. Dan kelima faktor ini bukan cuma asal tebak ya, tapi berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan pola yang sering saya lihat di banyak channel, termasuk channel saya sendiri. Jadi langsung aja kita bahas faktor pertama. Faktor yang pertama, algoritma penayangan. Kalau kita bicara soal kenapa video panjang di YouTube sepi penonton, mau nggak mau kita harus mulai dari penjaga gerbang YouTube itu sendiri, yaitu algoritma penayangan. Banyak kreator yang salah paham. Mereka pikir, yang penting upload video, nanti YouTube yang nyebarin ke orang-orang. Padahal, algoritma itu tidak sesederhana itu, teman-teman. Algoritma YouTube bekerja seperti resepsionis di sebuah gedung besar. Dia akan menyambut tamu yang datang, melihat siapa mereka, minatnya apa, dan kemudian mengarahkan mereka ke ruangan yang tepat. Kalau video kita nggak cocok dengan minat mereka, resepsionis itu ya nggak akan nunjukin video kita. Sekarang, apa yang terjadi pada video panjang? Video panjang biasanya memerlukan komitmen waktu lebih besar dari penonton. Kalau penonton sudah terbiasa nonton video singkat, algoritma akan membaca pola itu. Dia akan bilang, penonton ini cuma mau nonton video 1 menit atau 3 menit. Jadi video panjang 15-20 menit, nanti dulu deh. Disinilah masalahnya. Kalau video panjang kita nggak punya click-through rate, CTR tinggi sejak awal, algoritma akan langsung menganggap video kita kurang menarik dan berhenti mempromosikannya. Bahkan sebelum orang sempat tahu isi video kita apa. Dan lebih parahnya lagi, YouTube itu kayak orang yang gampang move on. Kalau 24 jam pertama video kita nggak dapat interaksi yang bagus, like, komentar, waktu tonton yang tinggi, dia langsung bilang, oke, kita cari video lain yang lebih diminati penonton. Makanya sebelum bikin video panjang, kita harus mikir bagaimana caranya supaya thumbnail dan judul memancing klik. Bagaimana menit-menit pertama video bikin penonton terkunci dan nggak pindah ke video lain. Bagaimana struktur video kita supaya algoritma mau terus kasih exposure. Kalau kita gagal di sini, ibaratnya kita bikin film yang keren banget tapi diputar di bioskop kosong. Filmnya bagus, tapi nggak ada yang nonton karena nggak ada yang tahu film itu ada. Jadi algoritma penayangan ini bukan musuh, tapi gerbang yang harus kita buka dengan kunci yang tepat. CTR tinggi, retensi tinggi, dan relevansi yang kuat dengan minat penonton. Kalau kita bisa kasih sinyal yang jelas ke YouTube bahwa video kita disukai dan ditonton sampai habis, barulah dia mau bantu sebarkan ke lebih banyak orang. Untuk faktor yang kedua adalah durasi konsumsi and perilaku penonton. Bayangkan begini, kamu bikin video yang menurut kamu sudah keren, thumbnailnya menarik, topiknya lagi viral, tapi setelah tayang, penontonnya cuma nonton beberapa detik lalu skip. Nah, ini adalah salah satu hal yang paling bikin YouTuber geleng-geleng kepala. Dan disinilah durasi konsumsi berperan besar. YouTube itu ibarat toko besar yang selalu menampilkan produk terbaik di etalase depan. Kalau penonton betah di video kamu, YouTube akan berpikir, oke, video ini berkualitas, layak direkomendasikan lebih banyak. Tapi kalau penonton cepat kabur, algoritma pun menganggap mungkin kontennya kurang relevan, jangan ditampilkan terlalu sering. Sekarang durasi konsumsi ini terbagi 2, average view duration, AVD, rata-rata berapa lama orang menonton video kamu. Average percentage viewed, APV, persentase berapa banyak bagian video yang ditonton. Misalnya video kamu 10 menit, tapi rata-rata orang cuma nonton 3 menit, berarti AVD kamu 3 menit, dan APV-nya sekitar 30%. Nah, YouTube suka video dengan AVD tinggi dan APV yang juga bagus. Tapi bukan cuma durasi, perilaku penonton juga sangat mempengaruhi. Misalnya, apakah setelah nonton video kamu, mereka lanjut klik video lain di channelmu? Apakah mereka langsung keluar dari YouTube? Apakah mereka memberi like, komentar, atau share?
YouTube melihat semua itu sebagai tanda kepuasan penonton. Sekarang, gimana cara meningkatkan durasi konsumsi? Ada beberapa trik yang bisa kamu terapkan. Hook yang kuat di 5-10 detik. Pertama, jangan buang waktu dengan intro panjang yang bikin orang bosan. Buka dengan kalimat yang bikin penasaran atau fakta mengejutkan. Contoh, tahukah kamu kalau 80% YouTuber gagal bukan karena kualitas videonya, tapi karena satu hal kecil ini? Bangun rasa penasaran di setiap segmen, kasih alasan untuk tetap menonton. Misalnya, sebelum pindah ke poin berikutnya, lempar clue. Dan poin keempat nanti bakal bikin kamu mikir 2 kali sebelum posting video lagi. Passing yang tepat. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Gunakan jeda singkat di bagian penting untuk memberi penekanan, tapi jangan sampai bikin penonton ingin skip. Gunakan visual yang dinamis, sisipkan B-roll, teks, atau animasi ringan supaya mata penonton tidak bosan melihat frame yang sama terlalu lama. Akhiri dengan call to action yang menghubungkan video lain. Kalau mereka lanjut nonton video lain di channel kamu, itu sinyal positif buat algoritma. Jadi intinya, semakin lama penonton betah, semakin besar peluang YouTube merekomendasikan videomu ke lebih banyak orang. Dan itu berarti kesempatan untuk viral semakin terbuka lebar. Coba deh kamu pikirkan dari sekarang, untuk apa sebenarnya Anda membuat channel ini? Apakah untuk mengedukasi, menghibur, berbagi hobi, atau murni untuk menghasilkan uang? Banyak kreator pemula memulai tanpa tujuan yang jelas, sehingga kontennya cenderung acak dan sulit membangun audiens setia. Tujuan channel akan sangat mempengaruhi jenis konten yang Anda buat. Misalnya, jika tujuan Anda adalah edukasi, maka kontennya harus berfokus pada informasi yang relevan, terstruktur, dan mudah dipahami. Jika tujuan Anda hiburan, maka storytelling, editing kreatif, dan daya tarik visual menjadi prioritas utama. Kesalahan yang sering terjadi adalah mencoba menggabungkan terlalu banyak tujuan sekaligus. Misalnya, dalam 1 minggu mengunggah tutorial, minggu berikutnya vlog pribadi, lalu tiba-tiba review produk. Ini membuat penonton bingung dan algoritma YouTube pun kesulitan menentukan siapa target penonton Anda. Solusinya, tentukan dulu satu fokus utama. Anda bisa tetap bereksperimen, tapi pastikan semua konten masih berada dalam satu benang merah. Dengan begitu, penonton tahu apa yang bisa mereka harapkan setiap kali Anda mengunggah video. Contoh gaya produksinya gini, misalkan seperti baju yang dikenakan konten Anda. Bisa jadi sederhana dan santai, bisa juga rapi dan penuh efek. Semua tergantung karakter channel dan pesan yang ingin disampaikan. Kalau channel Anda bertema edukasi serius, mungkin visualnya dibuat bersih, transisinya halus, dan tone warnanya konsisten. Tapi kalau tujuannya hiburan, gaya produksinya bisa lebih bebas. Banyak cut cepat, efek lucu, dan musik yang energik. Yang penting, gaya produksi harus mendukung cerita. Jangan sampai efek visual dan musik justru mengganggu fokus penonton. Ingat, produksi yang baik itu bukan selalu yang paling wah, tapi yang paling pas dengan isi dan penonton target Anda. Sebenarnya setiap kreator itu punya alasan sendiri untuk membuat konten. Ada yang murni untuk hobi dan berbagi, ada yang menjadikannya sumber penghasilan, atau gabungan keduanya. Tujuan ini akan memengaruhi banyak hal, mulai dari gaya penyampaian sampai strategi produksi. Kalau tujuan Anda monetisasi, berarti harus mulai memikirkan format yang ramah sponsor, aman dari klaim hak cipta, dan konsisten menarik penonton baru. Di sini riset tren, pengaturan jadwal upload, dan optimasi SEO YouTube jadi penting. Sementara jika fokusnya lebih ke personal branding atau komunitas, Anda bisa lebih fleksibel, bahkan menyesuaikan konten dengan minat pribadi tanpa terlalu terikat angka views. Intinya, jelasnya tujuan akan membantu Anda mengatur arah channel. Apakah mau cepat tumbuh demi iklan dan sponsor, atau membangun hubungan jangka panjang dengan penonton setia. Membangun channel YouTube yang sukses itu bukan sekadar upload video lalu berharap viral. Ada banyak faktor yang saling mendukung, mulai dari kualitas ide, konsistensi, strategi promosi, pemahaman audiens, sampai tujuan jangka panjang. Yang terpenting, nikmati prosesnya. Karena pada akhirnya, kesuksesan channel bukan hanya diukur dari angka, tapi dari seberapa besar pengaruh positif yang Anda berikan pada penonton. Jadi mulai sekarang, evaluasi channel Anda, perbaiki yang kurang, dan jangan ragu untuk mencoba strategi baru.
Jadi dari kelima faktor yang sudah saya bahas, apakah kalian sudah mengerti? Apabila ada yang kurang paham dan kurang mengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan menjawabnya satu persatu. Kalau video ini bermanfaat, tekan tombol like dan jangan lupa bantu share ke teman kreator lainnya. Sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa klik tombol subscribe biar kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya.